Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada masa sekarang ini ada saja orang yang menaruh curiga pada ajaran-ajaran kaum sufi. Mereka secara a priori memandang kaum sufi sebagai ahli bid'ah, ahli tahayul dan kurafat, sehingga mereka sering memaki-maki dan menghina kaum sufi, bahkan secara keji mereka mengkafirkan kaum sufi. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menegaskan, barang siapa yang membantah atau mengingkari tentang adanya manusia tingkat wali, maka ia juga mengingkari adanya manusia tingkat nabi. Imam Al-Ghazali. Nama sebenarnya Muhammad bin Ahmad Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Beliau terkenal dengan gelar Hujjatul Islam. Lahir di Tus, suatu daerah di Khurasan, Iran, pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Ayahnya seorang yang miskin, namun saleh. Penghidupannya bertenun, memintal benang dari bulu. Ia sangat senang berkunjung kepada alim ulama untuk belajar dan memetik pengetahuan dan juga untuk memberikan bantuan kepada mereka. Ketika mengikuti pelajaran dari gurunya, ayah Al-Ghazali ini sering menangis serta berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga dikaruniai putra-putra yang pintar dalam agama. Akhirnya ia benar-benar dikarunia Allah Subhanahu wa Ta'ala dua orang putra. Kedua orang putranya itu ialah Al-Ghazali dan Ahmad adiknya. Ayahnya wafat ketika Al-Ghazali masih kecil, kemudian Al-Ghazali dididik oleh seorang ahli tasawuf sesuai dengan wasiat sang ayah. Karena itu ajaran tasawuf sangat berpengaruh bagi perkembangan dan pertumbuhan jiwa Al-Ghazali. Nama Al-Ghazali sering disebut-sebut oleh gurunya di dalam majelis-majelis pengajian. Hal ini tak lain karena saat belajar, ia dikenal sebagai murid yang cerdas dan tajam otaknya. Al-Ghazali belajar pada Syekh Ahmad bin Muhammad Ar-Radzqani, seorang guru yang terkenal. Beliau juga belajar ilmu tasawuf pada Imam Haramain. Sesudah itu melanjutkan pelajarannya ke Nishabur pada seorang alim terkenal bermazhab Syafi'i dan madrasah Nizamiyah bernama Diyauddin Al-Juwaini. Al-Ghazali pindah belajar ke Askar pada tahun 478 Hijriah. Dalam kepindahan ini terkandung maksud Al-Ghazali untuk menemui Menteri Nizamul Muluk. Ia memang dapat bertemu muka dengan Menteri Nizamul Muluk dan ia pun pada akhirnya dapat bertemu pula dengan para alim ulama di dalam suatu pertemuan. Di dalam pertemuan itu, diadakan tanya-jawab soal keagamaan. Ketika itulah, kecerdasan dan kemahiran Al-Ghazali di bidang ilmu pengetahuan terbukti. Pertanyaan-pertanyaan dan masalah agama yang diajukan kepadanya dapat dijawabnya dengan tepat. Sehingga para alim ulama mengakui kelebihannya itu. Bahkan para hadirin dalam sidang merasa kagum dan terpesona atas kepintaran Al-Ghazali. Karena kecerdasannya itu, ia diangkat sebagai tenaga pengajar pada Madrasah Nizamiyah di Baghdad pada tahun 484 Hijriah. Setelah 5 tahun mengajar ia diangkat menjadi kepala madrasah tersebut. Sebelum Al-Ghazali menjadi kepala Madrasah Nizamiyah tersebut, di dadanya telah penuh oleh berbagai ilmu, seperti ilmu fikih, bahasa filsafat dan tasawuf. Setelah 5 tahun lamanya mencurahkan ilmu pengetahuan di Madrasah Nizamiyah di Baghdad, maka timbullah keraguan-raguan baginya tentang apakah sebenarnya hakikat itu. Kehausannya akan segala macam ilmu pengetahuan dan keinginannya untuk mencapai keyakinan dan mengetahui hakikat segala sesuatu kian membara. Tidak mengherankan jika beliau selamanya bersikap kritis, dan kelanjutannya ialah bahwa beliau tidak percaya akan kebenaran segala macam pengetahuan. Kecuali yang bersifat indrawi dan pengetahuan yang asioma. Akan tetapi, akhirnya, terhadap kedua macam ini pun beliau tidak mempercayainya. Beliau menceritakan keraguan-raguannya terhadap kedua macam pengetahuan itu, dalam kitab karangannya yang bernama, Al-Munqidh Minal Dalalah, yaitu sebagai berikut. Keraguan-raguan yang menimpa diriku berlangsung lama, berakhir dengan suatu keadaan di mana diriku tidak lagi memberikan kepercayaan kepada hal-hal yang bersifat indrawi pula. Bahkan keraguan-raguan semakin mendalam, serta berkata, bagaimana hal-hal yang bersifat indrawi bisa dipercaya? Kita ambil penglihatan sebagai indera yang terkuat. Ketika engkau melihat bayangan, disangkanya diam tidak bergerak. Tetapi dengan percobaan dan penelitian, sesudah beberapa saat, engkau baru mengetahui bahwa bayangan itu sebenarnya bergerak, meskipun tidak sekaligus, melainkan perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, sehingga sebenarnya bayangan itu tidak mengenal diam.
Ketika engkau melihat bintang, maka ia dikira kecil sebesar uang dinar. Tetapi bukti-bukti matematika menunjukkan bahwa bintang itu lebih besar dari bumi. Demikianlah alam indrawi, di mana sang indera menetapkan keputusan-keputusannya sendiri. Akan tetapi kemudian dibantah oleh sang akal pikiran, dengan suatu bantahan yang tidak dapat ditolak lagi. Aku berkata, karena kepercayaan kepada indera sudah hilang, maka boleh jadi hanya akal pikiran saja yang dapat dipercayai, seperti kaum yang menyatakan bahwa 10 itu lebih banyak dari 3, bahwa tidak ada dan kadim bersama-sama, atau wajib dan muhal bersama-sama. Berkatalah kemudian indera-indera, apakah engkau sudah yakin? Bahwa kepercayaanmu terhadap hasil-hasil pikiran tidak akan sama dengan kepercayaanmu terhadap indera-indera. Bukankah engkau sudah percaya kepadaku, yakni indera, kemudian datanglah sang akal pikiran untuk tidak membenarkan aku. Kalau sekiranya tidak ada sang akal pikiran, engkau tentu terus percaya kepadaku? Boleh jadi setelah akal pikiran. Masih ada hakim lain yang apabila nampak, tentu akan membantah ketentuan-ketentuan akal pikiran. Sebagaimana telah hakim akal pikiran nampak, maka keputusan-keputusan indera kemudian dibantahnya. Tidak nampaknya hakim lain bukanlah berarti hakim itu tidak ada. Diriku kemudian tidak sanggup menjawab, dan kesulitan yang dihadapinya dikuatkan pula oleh impian-impian. Diriku berkata, bukankah engkau dalam tidurmu mempercayai dan melihat hal-hal yang disangka olehmu tetap dan benar-benar nyata? Serta engkau tidak meragukannya sama sekali. Akan tetapi, setelah bangun, tahulah engkau, bahwa yang engkau lihat dan engkau percaya adanya itu, ternyata tidak ada dasarnya sama sekali. Demikian pula, apakah ada jaminan bagimu, bahwa semua yang engkau percayai di waktu jaga, tidak tidur, naik karena indera maupun akal pikiran, adalah memang benar-benar nyata? Bila dibandingkan dengan keadaan yang engkau alami itu, sangatlah mungkin akan datang suatu keadaan baru di mana hubungannya dengan di waktu jagamu. Sama dengan hubungan antara waktu jagamu, bila dihubungkan dengan keadaan baru tersebut, tidak lain hanyalah mimpi belaka. Apabila keadaan baru itu telah datang, maka engkau baru yakin bahwa semua yang diangan-angankan olehmu, dengan akal pikiranmu, hayalan-hayalan belaka, yang tak ada gunanya sama sekali. Boleh jadi, keadaan baru tersebut, ialah apa yang disebut oleh orang-orang ahli tasawuf, sebagai keadaan mereka, ahwal, karena dalam keadaan itu yang dimiliki oleh mereka ialah setelah tenggelam dalam dirinya, dan terlepas dari alam inderanya. Mereka bisa menyaksikan, menurut pengakuan mereka, terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan alam pikiran. Boleh jadi keadaan tersebut ialah mati, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya, manusia ini tidur dan kalau mereka sudah mati, maka mereka baru bangun. Jadi, kehidupan di dunia ini bagaikan tidur, bila dibandingkan dengan akhirat. Kalau manusia telah mati, akan nampaklah pada mereka, bahwa segala sesuatu berlainan dengan apa yang disaksikan sekarang. Demikianlah, krisis yang menimpa Hujjatul Islam Al-Ghazali, seperti yang diceritakannya sendiri, baik yang bersifat psikologis maupun mental. Beliau meragukan indera dan akal pikirannya serta berjalan tak menentu dalam keraguan-raguannya itu. Kemudian mencari obatnya, tetapi tidak pula didapatinya. Karena keraguan-raguan baru bisa hilang, dengan adanya suatu dalil, sedangkan dalil ini, baru bisa dibuat dengan penyusunan alasan dan pikiran-pikiran yang osioma. Tetapi pikiran-pikiran osioma ini pun tidak pula dipercayainya. Namun krisis yang menimpanya itu, hanya berlaku selama 2 bulan saja, di mana beliau kemudian dapat sembuh dari penyakit tersebut. Bukan karena suatu dalil, melainkan karena cahaya Allah yang dilimpahkannya ke dalam hatinya.